Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maharani dari program studi kurikulum dan teknologi pendidikan. Saya membuat video ini untuk melengkapi UTS PKN tentang materi apa yang sudah saya pahami dari minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Identitas nasional berfungsi sebagai tanda mengenal suatu negara yang telah merdeka dan berdaulat agar dikenal dan dibedakan dengan negara lainnya. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara dan bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing. Pada tahun 1908, yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena kondisi penjajahan. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan negara lainnya. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yang artinya bahasa Inggris yaitu identity, yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Dalam antropologi, identitas adalah sifat khas menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, ataupun negara sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu, baik secara fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang mewujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan
yang memberikan atribut-atribut nasional. Identitas nasional Indonesia, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar filsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Identitas bangsa berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya seseorang itu tidak akan mempunyai arti bila dilepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apabila ada di dalam masyarakat. Identitas nasional sebagai bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas itu akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas bangsa, baik dari sifat lahirnya atau yang dapat dilihat maupun yang sifat batinnya yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa, jati diri tersebut akan tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas nasional. Ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikan yang membedakannya dengan hal-hal lain. Berasal dari nasional yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Jadi, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia ini. Identitas nasional adalah kumpulan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia dan menjadikannya kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Diperlukannya identitas nasional agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila dan memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam
dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu yang pertama, suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan sifatnya askriptif. Yang kedua yaitu agama, yaitu golongan sosial yang diklasifikasikannya berdasarkan agama atau aliran kepercayaannya yang dianut oleh bangsa tersebut. Yang ketiga, kebudayaan, yaitu golongan sosial yang didasari pada aspek simbolik yang secara arbiter terbentuk sebagai sarana interaksi. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa yaitu golongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang secara kolektif digunakan untuk menafsirkan lingkungannya sehingga menjadi pedoman untuk bertindak dan menghasilkan karya. Cakupan budaya sangat luas. Kita bisa memahami sistem pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia sebagai budaya dan teknologi yang dihasilkannya juga sebagai budaya. Selain itu, alasan mengapa kita diperlukan mempelajari identitas nasional itu sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri-ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa lainnya, sebagai pegangan atau landasan sebagai sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sendiri. Manusia tidak wajar karena dalam kondisi terjajah, pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit, membentuk sebuah bangsa. Unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang. Di antaranya warga negara yang bersangkutan. Identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasional. Argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Contoh dinamika kehidupan yang menjadi salah satu tantangan identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian
dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sebagai sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindak serta instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lainnya. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang melunturkan dan memudarkan. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk luar negeri atau produk asing dibandingkan dengan produk sendiri. 4. Yaitu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Bangga menggunakan bahasa asing. Materi yang kedua yaitu mengimplementasikan dan membangun norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dan bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstituti. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuritai. Constituer bahasa Perancis berarti pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara konstitusi. Membentuk suatu negara, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara, dan untuk mengetahui urgensi untuk kita harus terlebih dahulu mengetahui fungsi dari konstitusional. Fungsinya yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yaitu landasan konstitusionalisme merupakan landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dari arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua yaitu fungsinya, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.
Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Jim French jelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang ketiga, fungsi konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kedua, memberikan satu rangka dasar bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, jaminan hak-hak asasi warga negara. Konstitusi penentu atau pembahas kekuasaan negara. Konstitusi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Konstitusi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara lain. Konstitusi memberikan atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diketahui, hubungan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada yang mengatur tentang hukum negara. Yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan pemerintah, hak yang diperintahkan, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur. Konstitusi dalam suatu negara itu sangat penting, karena adanya suatu negara itu harus diatur dan dalam sebuah konstitusi. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial. Karena tanpa konstitusi bisa jadi kita akan berbentuk sebuah negara. Dalam lintas sejarah hingga awal abad 21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak ada negara yang memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibaratnya dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan.